Venom The Last Dance adalah film lanjutan kisah Eddie Brock dan simbiot aliennya dalam menghadapi ancaman baru yang lebih kuat. Dalam film ini, Eddie Brock dan Venom harus menghadapi musuh yang belum pernah mereka temui sebelumnya, menuntut kolaborasi yang lebih intens antara manusia dan simbiot. Yang maka dari itu, seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja tanpa banyak cincong, kita masuk ke ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dewa bernama Null yang tengah terpenjara akibat oleh makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot. Dia hanya bisa bebas dari penjara itu dengan menemukan kodeks. Kembali melanjutkan ending Spider-Man No Way Home, kita melihat Eddie dan Venom yang sedang berada di sebuah bar di Secret Timeline-nya Marvel. Namun setelah itu, ia akhirnya pindah kembali ke dunianya, yaitu Sony Spider-Man Universe. Dan lihatlah si bartender yang kini sudah berambut panjang. What the hell were those things? Eddie kini menjadi buronan akibat diduga telah membunuh detektif Mulligan. Sebab itulah, untuk meminta perlindungan, Eddie datang ke gereja di New York. Venom merasa lapar, dan untungnya mereka menemukan sebuah markas penjahat penyelundup anjing pertarung. Tak lama datanglah ketiga penjahat, namun bukannya takut, Eddie malah membuat mereka takut dengan menunjukkan si Venom. Setelah berhasil menangkap mereka, Venom akhirnya mendapatkan asupan makanan bergizi, yaitu otak-otak. Eddie juga mengambil sepatu si penjahat karena sepatunya rusak. Saat sedang berjalan, di belakangnya ada makhluk alien suruhan Dewa Null yang tengah mencari Venom. Beralih ke bartender, yang dirinya didatangi oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Jenderal Strickland. Dirinya ke sana menanyakan di manakah keberadaan Eddie Brock, dan mereka akhirnya membawa si bartender pergi. Setelah itu, kita akan dibawa ke seseorang bernama Dr. Payne, yang saat dahulu diperlihatkan dirinya selamat dari sambaran petir. Ia mendapatkan kabar kalau pasukan Strickland tengah membawa detektif Mulligan. Dr. Payne bekerja di laboratorium Area 51, yang dirinya berfokus penelitian simbiot. Dan kita tahu kalau Area 51 akan segera ditutup. Fasilitas penelitian simbiot ini berada jauh di bawah tanah, sehingga tak ada orang yang bisa melacak tempat ini. Di sini mereka mencoba melakukan simbiosis kepada simbiot dan juga manusia. Mereka pun melihat detektif Mulligan, seseorang yang satu-satunya melakukan simbiosis dengan simbiot, dan percobaan itu berhasil. Mulligan menjelaskan, para simbiot datang ke planet bumi bertujuan untuk bersembunyi dari kejaran Null, bukan untuk mengambil alih bumi. Selanjutnya, kita akan melihat Eddie dan Venom yang tengah nebeng pesawat menuju New York. Saat Venom mengambil alih sepenuhnya, tiba-tiba makhluk alien tadi datang, yang untungnya makhluk itu berhasil disingkirkan. Eddie pun selamat setelah Venom berubah menjadi parasut. Kita beralih kepada sebuah keluarga cemara. Ada si ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka berjalan menuju ke Area 51. Kembali ke Eddie. Setelah mendarat, Venom pun menceritakan kalau makhluk yang mengejar mereka tadi adalah Xenovac. Makhluk itu ditugaskan Null untuk memburu para simbiot. Pada intinya, Eddie dan Venom memiliki kodeks. Akibat dulu, Venom dan Eddie pernah meninggal. Dan seperti yang kalian tahu, kodeks adalah kunci untuk Null keluar dari penjara. Namun Xenovac hanya bisa melihat kodeks itu jika Venom berada dalam wujud aslinya. Mereka menemukan seekor kuda yang lagi nganggur di tempat tandus itu. Venom mengubah kuda itu menjadi kuda simbiot yang larinya lebih kencang dari Supra Bapak. Kembali ke lab, Strickland tak percaya para simbiot datang ke sini hanya untuk bersembunyi. Mereka mendapat kabar kalau Eddie berada di Meksiko. Tiba-tiba, pasukan Strickland sudah berada di dekat Eddie. Eddie terpisah dengan Venom. Eddie tak sengaja membunuh seorang anak buah Strickland.
No, the Codex! Can't let you die! Saat sudah terpojok, Xenovac datang untuk mengejar Venom. Dan akhirnya, berkat Xenovac, Eddie dan Venom berhasil kabur. Eddie terkejut karena tak hanya polisi, bahkan pasukan khusus datang untuk memburu mereka. Di lab, tubuh Mulligan diambil alih dengan simbiotnya, yaitu Toxin. Toxin bercerita kalau Xenovac pergi mencari Venom, karena Venom lah yang memiliki Codex. Jika Null mendapatkan kunci itu, ia pasti akan menghancurkan semuanya. Dan Codex itu hanya bisa dihancurkan jika salah satu dari simbiot dan inangnya mati. Codex is the only way it remains unobtainable, right? Kembali ke Eddie, tak sengaja mereka bertemu dengan keluarga Cemara tadi, yang langsung menawarkan Eddie makan. Hard pass! Si ayah menawarkan tumpangan kepada Eddie sambil mereka menuju ke Las Vegas. Tujuan keluarga ini adalah untuk pergi ke Area 51 karena mereka yakin ada alien di sana. Yang mereka tak tahu Eddie memiliki alien, yaitu si Venom. It's kinda hot in here. Di perjalanan, si ayah mulai bernyanyi dan diikuti oleh anggota keluarga lainnya, sehingga Venom tentunya ikut-ikutan bernyanyi, sementara Eddie nggak mau bernyanyi. Be different today! Singkat cerita, malam pun poek. Si adik terbangun dan memberikan Eddie coklat. Si adik juga bercerita kalau dirinya takut dengan alien. Namun Eddie menenangkannya dengan bilang kalau alien itu sebenarnya tidak ada. You would make a good dad. Tak lama, si ayah juga ikut terbangun. Ia bercerita mengenai Nerika, sebuah gerbang yang hanya bisa kita lihat saat meninggal. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Si ayah memberikan Eddie sendal jepit untuk perpisahan. Venom sangat ingin melihat patung Liberty secara langsung katanya. Namun karena hanya punya uang $20, itu pun dari si ayah tadi. Venom menyarankan main ke kasino. Namun karena baju Eddie jelek, ia ditolak masuk ke dalam. Melihat ada orang yang sedang buang air, Eddie dan Venom langsung mengambil pakaian orang tersebut dan langsung masuk ke kasino. Tanpa pikir panjang, Venom langsung menghabiskan uang yang mereka punya di mesin slot. Dan tentu, mereka pun rungkat. Tak diduga, mereka malah bertemu dengan Nyonya Chen yang entah mengapa ada di sana. Dan Nyonya Chen mengundang Eddie ke kamarnya. Strickland sudah tahu kalau Eddie berada di Las Vegas dan dirinya langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Eddie. Di dalam kamar, Nyonya Chen dengan sengaja mengajak Venom menari dan Venom terpincut untuk ngedance bersama, yang pastinya akan mengundang Xenovac datang. The time of her life. Oh no, I cannot unsee that. When did you two practice this? Don't panic! Saat makhluk itu pergi, Eddie dan Venom berhasil dipisahkan dan mereka dibawa pergi menuju lab dan diikuti oleh Xenovac. Keluarga Cemara pun telah tiba di Area 51. Diam-diam mereka masuk ke dalam melewati pagar. Mereka meletakkan Venom di tempat para simbiot lain. Keluarga Cemara naik ke atas tower kosong dan mereka melihat Area 51 yang kini sudah kosong melompong. Eddie terbangun dari pingsannya dan ia bertemu dengan Mulligan yang ternyata masih hidup. Mulligan yang kini adalah inang dari Toxin menyuruh mereka melindungi Codex. Dan tak lama, Strickland langsung ingin mempateni si Eddie. Namun tanpa disangka, Venom menyelundup melalui tubuh temannya Dr. Pen yang akhirnya memancing Xenovac datang. Release the symbiotes! Para simbiot pun berhasil dilepaskan. Mereka masuk ke dalam tubuh manusia yang ada di sana. Sehingga pertarungan antara Xenovac dan para simbiot pun terjadi. Sementara Eddie dan Venom berusaha pergi dari sana. Mau berapa banyak pun simbiot mengkeroyoknya, Xenovac berhasil membantai semua simbiot yang ada. Keluarga Cemara yang enggak sengaja melihatnya pun tak menyangka bertemu dengan Eddie di sana. Para pasukan militer turun bergabung menyerang Xenovac dan Eddie berkata kalau alien itu sebenarnya ada. Don't be scared.
Hai. Strickland meledakkan Xenovat dengan basoka, dan Eddie berhasil menyelamatkan si keluarga cemara yang terjatuh dari atas tower. Namun setelah hancur lebur pun, Xenovat masih bisa beregenerasi kembali. Null mengirimkan semua pasukan Xenovatnya, dan karena keluarga cemara terancam, Eddie memiliki rencana untuk memancing para Xenovat agar helikopter bisa menembaki mereka semua. Thank you. Venom berhasil memancing Xenovat, dan mereka berhasil meledakkan makhluk tersebut. Namun Xenovat masih belum mati. Strickland yang terdesak untungnya dapat diselamatkan Venom dan temannya Dr. Pen dengan menebas Xenovat menggunakan baling-baling helikopter. Namun Xenovat beregenerasi kembali. Dr. Pen, Strickland, dan temannya Dr. Pen terdesak. Eddie dan Venom juga mulai kelelahan, bahkan terluka. Namun mereka harus menyelesaikan masalah ini. Dan sepertinya ini adalah perpisahan antara mereka berdua. Venom memiliki ide menggunakan cairan kimia untuk memusnahkan para Xenovat. Venom menggiring para Xenovat menuju tangki kimia. Ia menyuruh Strickland menghidupkan keran zat asam kimia tersebut agar para Xenovat dapat meleleh. Venom mengeluarkan Eddie dari dirinya, dan Venom pun mengorbankan dirinya untuk melenyapkan para Xenovat. Pada akhirnya, Eddie hanya bisa melihat sahabatnya itu lenyap bersama para Xenovat. Yang di sisi lain, Dr. Pen memecahkan simbiot yang ia sembunyikan dari lab untuk menyelamatkan temannya. Singkat cerita, Eddie terbangun dari rumah sakit. Dirinya kini sudah terbebas dari segala macam tuntutan yang menuju ke dirinya. Eddie pun mengingat hari-harinya bersama Venom, mulai dari film pertama, kedua, dan ketiga ini, sambil diiringi lagu Memories Maroon 5. Eddie pun pergi ke patung Liberty untuk mewakili Venom yang sangat ingin melihat patung tersebut. Di scene akhir, kita akan melihat Dewa Null yang sangat bertekad untuk keluar dari penjaranya, dan film pun selesai.